Rekening buat bangun Masjid Ustaz Dasat Latif diblokir, Noval Assegaf, semprot PPATK. Kira sudah jelas di video saya itu, saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir. Sehingga ada sakwa sangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya, aplikasi saya. Mobile banking. Hilang di saya, makanya saya bilang saya ke sana. Ya, kemudian yang paling penting bukan sekadar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan. Nah, masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan? Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya 1 triliun, nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya kok tiba-tiba ada uangnya 1 triliun, 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal. Himbauannya Ustaz, saya minta supaya pengambil kebijakan buatlah kebijakan yang betul-betul bijak, bukan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kritik terhadap pemerintah, ini bukan teror, tapi ini bagian cinta saya kepada negara, supaya rakyat percaya kepada bank, percaya kepada pengelolaan keuangan. Bayangkan kalau rakyat sudah tidak percaya dengan bank, maka uang akan diambil. Bukankah itu akan lebih membahayakan? Ya, ini untuk dana masjid Ustaz ya, bangun masjid ya? Buat pembangunan masjid. Ada masjid saya bangunkan di ujung laut itu. Nah itu murni tidak ada bantuan dari orang lain, semua hasil ceramah saya. Dan saya bangun untuk menunjukkan kecintaan kita kepada dakwah, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ustadz itu juga bukan cuma berbicara sedekah, tapi membuktikan bahwa bersedekah itu hal yang diutamakan. Rekening Ustadz saja diblokir Ustadz, bagaimana kalau yang bukan Ustadz? Yang bukan Ustadz kamasnya. Rekening nganggur takut. Iya. Bendera One Piece takut. Iya. Orang protes disangka ngelawan. Ya orang kalau mau nurut mah dibantu isi perut. Iya. Kamu apa nggak tahu lagi viral? Apa? Ya pertama kan lagi pada rame banget nih berita-berita rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah 2 tahun diambil pemerintah. Jadi kalau ada rekening nganggur diambil, tanah nganggur diambil, lah rakyatnya pada nganggur kagak diapa-apain. Kan 19 juta. Lapangan padel. Bapak pengennya sate ya? Sate. Bapak usaha apa? Kalau saya pengennya yang udah pasti jalan terus tuh laundry Pak. Yang Laundry? orang pasti tiap hari nyuci baju. Kan nyuci baju udah 2025 nggak keren. Nyuci uang yang keren sekarang. Astagfirullahaladzim, teman-teman ya. Kemarin kan kita dengar berita kalau PPATK udah membuka blokiran ya sejumlah rekening tertentu. Tapi ternyata ini nih, bahkan lebih parahnya lagi, rekening Ustadz Dasat Latif yang mau dipakai buat pembangunan masjid. Jadi katanya sih mau beli semen, beli pasir atau apa gitu ya. Nggak bisa, rekeningnya diblokir sama PPATK. Dan dia cuma mencoba menghubungi bank, katanya diblokir. Nah ini kan gimana ya? Lagi ada pembangunan masjid dan uangnya beliau itu ditabung, terus mau membangun, mau untuk biaya-biaya membangun kayak masjidnya ini butuh biaya, rekeningnya diblokir. Nah ini kan agak ribet ya, jadinya harus ngurus dulu dan nggak tahu kapan bisa kebuka. Nah semoga bisa kebuka juga. Dan kemarin di kolom komentar di tempat sebelumnya, konten sebelumnya itu banyak juga loh yang bilang itu belum dibuka. Dan banyaknya lagi itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang bekerja di luar negeri atau TKI gitu ya, yang mereka memang tidak bisa langsung mengurus ke Indonesia. Nah mereka kesulitan sekali ya. Semoga aja bisa segera dibuka semuanya. Kemarin saya juga dengar berita sih PPATK mau membuka semuanya dan gak akan ada blokir-blokir lagi. Nah harapan kita ya benar-benar terjadi lah ya. Semoga yang memberi kebijakan-kebijakan seperti ini tolonglah untuk dipertimbangkan dan ya udahlah, gak usah blokir-blokir lagi lah. Masih ada banyak cara lain kok yang harusnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjabat bisa memikirkannya gitu loh. Kasihan orang-orang yang bekerja di luar negeri, yang memang menabung untuk keperluan masa depan nanti. Ya kan mereka nggak bisa ambil-ambil ya duitnya ya.
Kan mereka kerjanya di luar negeri, mereka hanya bisa mengirim untuk ditabung. Nah, sekarang malah diblokir uangnya, ya. Memang sih duitnya nggak hilang, tapi kan kalau urgent mau dipakai, kalau nggak bisa kan sama aja bohong. Ya, semoga aja bisa teman-teman segera kebuka. Semoga para pengambil keputusan di negara ini tetap dalam lindungan Allah, berkat pekerjaannya jadi pahala dalam bekerja. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa diblokir? Namanya menabung, disimpan dulu. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Saya tidak ahli di bidang perbankan, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tetapi falsafah dari semua ada negara supaya bisa melayani masyarakat. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya ini terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya. Pada pemerintah, ini jangan dianggap sebagai teror, jangan dianggap sebagai lawan. Anggaplah sebagai masukan dari rakyat untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Saya yakin kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Setelah kemarin rame urusan pemblokiran, PPATK akhirnya membuka 122 juta rekening Bormandi yang sudah mereka blokir. Konon pembukaan atau pengaktifan rekening itu nggak gratis gitu aja coy, tapi ada biaya. Nah, biaya ini bervariasi dari berbagai sumber yang gue dapet di berbagai media ini, kurang lebih 100.000. Sampai Ustadz Daslatif pun juga bingung, kata-katanya harus memberikan setoran tunai atau masuk duit untuk saldo rekening lo. Nah, jumlahnya 100.000. Kalau misalnya sekarang, lu hitung aja bang, 100.000 dikaliin 120 juta rekening aja, itu jumlahnya kurang lebih sampai 12 T. 12 triliun itu duitnya kemana? Ya. Nah, itu duit 12 T. Duit, bukan ibu ketek. Per hari ini kita sudah selesai melakukan upaya penghentian dan sekarang semua ada di banknya masing-masing. Ya, jadi masyarakat kita tidak perlu khawatir. Ini semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabah. Dana tetap aman, hak dan kepentingan tetap aman 100%, tidak berkurang sedikit pun. Faktanya sejak Mei kita sudah menyelesaikan penghentian ini terhadap puluhan juta transaksi dan tidak ada yang mengeluh. Nah, sekarang baru ada yang mengeluh, ya kita mohon maaf sebesar-besarnya, tapi kita tujuan awal dari penghentian transaksi ini adalah sungguh-sungguh melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip saya tetap mendukung PPATK untuk memantau, mencegah, dan kalau perlu melakukan penindakan hukum bersama penegak hukum terhadap dugaan pencucian uang. Itu prinsip dulu itu. Saya dukung penuh bahwa PPATK menjalankan tugasnya dengan semaksimalnya. Nah, sisi lain saya juga tidak boleh PPATK menjadi pemalas gitu. Nah, kalau versi saya dalam melakukan blokir terhadap rekening dorman ini pemalas gitu.
Karena apa? Mestinya kan yang diblokir itu ya dicari, yang hasil judi, yang diduga prostitusi, narkoba, atau pencucian uang yang lain begitu. Yang justru itu yang dikejar, diblokir beneran, disita, diserahkan penegak hukum sampai bisa disita, kan sebenarnya harusnya di situ. Jangan kemudian cari mudahnya kemudian memblokir dorman gitu kan, dan rekening-rekening gitu. Saya menyayangkan itu sebenarnya, terus terang aja. Karena ini versi saya malah kesannya PPATK hantam promo aja. Oh ini dorman kemudian dianggap lebih mudahnya udah blokir dulu aja biar orang. Tapi kan betul dikatakan oleh masyarakat komplain. Betul bahwa tidak dirugikan, tidak kurangi Rp1 pun. Tapi masyarakat kan menjadi repot. Mau menggunakan menjadi nggak bisa. Terus harus melakukan reaktivisasi segala macam. Nah, saya ini akan bentuk menguji apakah rekening anak-anak saya yang nabung sejak SD, artinya ada yang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan ketika SMP, ketika ini sudah tidak nabung lagi, itu kalau diblokir, saya mau cek besok. Kalau itu diblokir, ya akan saya uji ke pengadilan. Itu apapun blokir seperti itu bentuk penyitaan, dan penyitaan itu tidak sah. Saya sudah berpengalaman penyitaan tidak sah di Jakarta Barat. Polisi yang melakukan polis lain dengan alasan karena ada sengketa untuk pengamanan, saya gugat ke pengadilan, penyitaan tidak sah dikabulkan bahwa itu tidak sah gitu. Nah, ini pemblokiran itu bisa masuk kategori penyitaan loh gitu kalau bicara KUHAP-nya gitu. Nah, bisa harus izin pengadilan dan lain sebagainya begitu. Jadi ini saya pengen menguji juga. Saya bukan dalam rangka menghalangi PPATK menjalankan tugasnya, tapi tanda kutip memaksa PPATK bekerja benar dengan maksimal. Jangan jadi pemalas dong gitu. Kalau ini versi saya loh, jangan dianggap suatu penyerangan gitu. Jadi itu saya akan melihat besok kalau rekening anak-anak saya sampai diblokir gitu, saya akan gugat pengadilan gitu. Supaya apa? Memaksa PPATK bekerja yang benar gitu. Ini menyusahkan semua. Saya belum mengalami itu misalnya kalau memang ada betul. Nah, misalnya orang tua-tua yang pengen nabung hanya pengen mewariskan pada anak cucunya, tiba-tiba diblokir. Dan kemudian ketika yang bersangkutan tiba-tiba sakit butuh dana itu misalnya, terus nggak bisa menggunakan, itu kan sesuatu yang merepotkan dan merugikan gitu. Jadi itu saya hanya berharap mudah-mudahan rekening anak-anak saya diblokir gitu, dan saya akan uji ke pengadilan gitu, biar PPATK juga kerja bener lah kira-kira gitu. PPATK, pemerintah, bayangkan pemerintah membuka gerbang krisis ekonomi itu kan memblokir rekening, itu artinya membuat kepercayaan publik itu hilang kepada bank. Mereka bisa narik duit dari situ. Itu tuh gerbang krisis. Dilakukan dong sama PPATK. Narik duit liar, investor asing juga kebanyakan pada cabut pada akhirnya dari bank-bank. Dan udah itu apa coba? Terus pemerintah langsung, gak jadi kita dibuka lagi blokirannya. Berarti selama ini yang tadi itu kebijakannya apa? Ngasal, ngayal, dan tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni, Bupati Siak dari Provinsi Riau, ingin menyampaikan keluhan dari masyarakat kami kepada PPATK. Pada prinsipnya, kami dari pemerintah Kabupaten Siak siap mendukung kebijakan dari pemerintah pusat, terutama dari PPATK yang melakukan pemblokiran rekening pada rekening yang bersifat dorman atau terbengkalai. Namun kami mohon kepada PPATK untuk sangat berhati-hati dan teliti ketika melakukan pemblokiran rekening, karena ada rekening yang memang dia terbengkalai, namun itu bukan diakibatkan karena kesengajaan. Contoh dari kami misalnya, dari Pemkab Siak kami berhutang kepada guru ngaji itu pembayaran 6 bulan, karena memang uang lagi tidak ada. Dan kemudian alhamdulillah kemarin ada sedikit kemampuan dari Pemkab Siak, dan kemudian kami menyalurkanlah untuk guru MDTA, MDTW itu sekitar 6 miliar, di mana beberapa rekening dari guru ngaji kami kemudian ikut diblokir. Kemudian ada juga dari kader posyandu. Ini adalah rakyat-rakyat kecil yang kemudian mengadu kepada kami tidak bisa mengambil uang. Mereka mungkin selama ini tidak menggunakan buku rekening untuk mengecek uang, tapi mengeceknya lewat ATM. Ketika uang belum masuk, ya mereka kembalilah ke tempatnya. Tapi hari ini ketika kami umumkan ada penyaluran uang, yang hutang yang kami cicil selama 3 bulan, yang itu uang yang sudah mereka tunggu selama berbulan-bulan, hari ini juga ikut terblokir. Tadi secara khusus saya sudah menghubungi karena begitu masifnya masyarakat kami yang mengadu rekeningnya ikut terblokir oleh PPATK.
maka kami melakukan komunikasi dengan salah satu kepala cabang bank yang kemudian mereka mengatakan bisa kami adukan secara manual per rekening. Ini juga akan sangat merepotkan karena ada lebih kurang 3.000 dari satu bank saja rekening dari masyarakat kami. Yang ini adalah bisa saja diantaranya adalah rakyat kecil. Banyak juga yang kita temukan dari penghasilan 1 juta itu 700.000 untuk dimainkan judul. Lalu kemudian untuk kebutuhan lain dari mana? Dia pindah dari pinjol, sehingga kehidupan itu berkelibutan. Pak, saya mau tanya, kalau soal dari mana uang digunakan untuk apa urusan apa PPATK, itu kan uang dia pinjam dari mana uang dia. Kalau dia melakukan kejahatan ya barulah. Nah ini kan bentuk sesuatu bentuk yang di depan kita, Bang Hotman. Di depannya apa? Ya, dari pendapatan yang terbatas, dia terlilit dengan juga pinjaman ya itu urusan dia, Pak. Kenapa? Tapi negara harus hadir melindungi dari anak bangsanya yang terjerat seperti ini. Pertanyaannya begini, Pak. Kenapa sekarang PPATK nyerah? Tidak lagi memblokir? Itu pertanyaannya. Apakah PPATK disalahkan? Apakah sudah dimarahin Pak Prabowo? Benar nggak itu? Apakah seluruh masyarakat menghujat atau gimana? Tolong Bapak, kenapa sekarang akhirnya tidak lagi memblokir? Sudah dicabut itu semua blokir. Kenapa akhirnya mengalah? Tidak mengalah juga, bukan tidak mengalah. Ini berproses panjang, Bang Hotman. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi instruksi blokir. Sudah jadi dari jumlah yang diblokir, yang dihentikan sementara itu bertahap dia. Enggak, pertanyaannya sekarang ini masih ada enggak outstanding instruction dari PPATK kepada bank untuk menutup rekening yang yang dorman? Sudah tidak ada. Kalau untuk tindak pidana itu memang bank kan punya kewajiban menyampaikan laporan itu kalau ada tindak pidana. Sekarang ini kalau dulu kan ratusan juta diinstruksikan diblokir. Sekarang ini sudah nggak ada instruksi itu. Sudah tidak ada lagi instruksi dari PPATK untuk memblokir rekening dorman. Nanti kita lihat. Enggak, sekarang ini ada atau tidak? Sekarang ini sudah kita serahkan semua. Sudah artinya, kita serahkan. Artinya PPATK akhirnya mengalah. Karena udah kita lakukan verifikasi, iya kan, di mana indikasi rekening dorman tadi itu sudah teridentifikasi pemiliknya dan perlindungan terhadap rekening. Pertanyaan berikutnya. Jadi sampai hari ini walaupun ada ratusan juta rekening diblokir, padahal sebagian adalah manusia tidak bersalah, sampai hari ini PPATK merasa tidak bersalah. Di mana salahnya, Bang Hotman? Ya, saya tanya dulu, tetap merasa tindakan itu benar. Apa yang kami lakukan itu adalah untuk melindungi rekening nasabah. Yang mengadu ke saya sambil menangis lah lewat telepon, WA ke bupati, di medsos, itu mengadukan bahwa inilah uang yang mereka tunggu untuk makan keluarga mereka. Kami sangat memohon kepada PPATK untuk segera bisa menseleksi secara teliti rekening-rekening mana. Karena kami pun selaku pemerintah daerah juga merasa bersalah baru bisa menyalurkan hak-hak dari guru ngaji, kader posyandu, rakyat-rakyat kecil yang kami salurkan lewat bank yang itu harusnya mereka dapatkan berbulan-bulan yang lalu. Tapi ketika mereka sudah dapatkan haknya kemudian keblokir karena kebijakan kita, tentu kami harus menyampaikan suara ini. Tadi Kacap dari salah satu bank mengatakan harus dilaporkan secara manual, yang itu pun pembukaan rekeningnya tidak bisa seketika, harus menunggu dari pusat mengokekan. Ini kan juga ada proses administrasi yang ditunggu berhari-hari. Kasihan rakyatnya gitu. Selaku Pemkab, kami per hari ini, per pagi ini, saya sudah memerintahkan kepada seluruh camat kami untuk membuka posko pengaduan masyarakat. Jadi bagi masyarakat kecil, masyarakat yang mungkin rekeningnya ikut terblokir, tetapi dipastikan bahwa tidak terlibat di dalam pencucian uang, judi online, dan bukan terabaikan rekeningnya karena hal-hal yang negatif dan melanggar undang-undang, silahkan segera datang ke kantor camat dengan melampirkan nomor rekening KTP. Jadi semua kantor camat kami minta untuk segera membuka posko pengaduan terkait dengan nomor rekening masyarakat yang terblokir. Tapi ada juga kami dapat laporan tadi ada yang diblokir itu yang isi rekeningnya 50-100 juta juga ikut terblokir. Juga boleh silakan sampaikan kepada Pak Camat atau Bu Camatnya, dan nanti saya sudah minta kepada camat untuk membreakdown sampai kepada lurah penghulu kampung bila mana ada masyarakat yang terblokir rekeningnya, juga silakan buat pengaduan. Nanti
nanti kita akan list dan kita akan serahkan kepada kacap bank masing-masing, dan kami berharap semoga rekening-rekening rakyat masyarakat kecil ini juga bisa disegerakan pembukaannya, karena ada kader-kader posyandu kami, ada honorer kami, ada guru-guru ngaji kami yang hari ini berharap bisa menggunakan uang untuk makan dan aktivitas keluarga mereka. Rekening bank kamu tidak pernah dipakai lebih dari 6 bulan, tapi tidak pernah disalahgunakan orang ya, tidak pernah ada uang masuk dari orang manapun, tapi diblokir. Benar begitu faktanya? Betul. Ya? Iya betul, fakta. Jadi diblokir hanya gara-gara tidak dipakai lebih dari 6 bulan, begitu? Iya, betul. Tidak ada uang judul masuk, uang hasil pencucian uang juga tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ya. Gimana ini Pak Kiswoyo? Ternyata itu sudah ada bukti konkret tuh. Rekeningnya tidak apa-apa, kok diblokir. Anda pendapatnya gimana? Salah PPATK, saya bilang. Salah? PPATK. Salahnya di mana? Karena itu saya bilang kalau mau blokirlah rekening. Kalau kan sekarang tanya, tadi kan udah dijelaskan, PPATK bilang mencurigai terima uang korupsi. Undang-undang mengatakan harus ada pencurigai. Ya? Betul. Terus? Tapi kalau rekening dorman begini kan tidak pantas untuk dicurigai gitu. Dan ratusan juta rekening. Nah itu dia, masih bilang ini salah PPATK karena memblokir begitu banyak dan alasannya nggak jelas. Kecuali kalau rekening itu mendadak terima uang 1 miliar, diblokir. Itu saya setuju gitu loh, sesuai undang-undang juga gitu loh. Tapi kalau untuk kayak kasus rekening ibu ini sebetulnya ini tidak pantas untuk diblokir gitu loh. Jadi saya bilang ini PPATK ada salah miskom atau gimana, atau salah prosedur atau gimana. Nah terus efeknya tidak hanya kepada ibu ini, kepada ratusan juta rekening. Nah ini yang jadi harus dijelaskan, apalagi PPATK tadi bilang Bapak sudah dibuka, tapi ini ibunya masih belum gitu kan. Nah, ini juga saya jadi pertanyaan lagi, ini ada salah di mananya nih gitu loh. Jadi memang menurut Anda salah di mananya? Karena akhirnya PPATK tidak ada, benar ya, PPATK sudah tidak ada lagi, sudah semua rekening dibuka ya, tidak ada lagi polisi untuk nutup ya. Kenapa dari dulu begitu gencarnya nutup, yang sekarang tiba-tiba total suruh buka? Apa karena sudah dihujat masyarakat atau gimana? Atau dimarahi sama babe di atas? Bisa jadi seperti Anda itu. Apa yang Anda tahu? Bisa jadi. Barusan saya telepon 3 DPR, Komisi 3 saya telepon, Komisi 6 saya telepon, semua pada marah-marah. Kita juga nggak ngerti logikanya katanya. Betul, saya setuju. Itu bahwa PPATK memang pantas untuk dimarahi karena tindakannya, saya bilang ya entah ini salah tindakan atau salah miskom atau gimana. Kalau PPATK bilang ini bukan di saya, ini di bank, kalau gitu PPATK harus tanggung jawab. Dan sampai sekarang rekening si Ibu Eka ini belum dibuka loh. Betul. Jadi PPATK harus menekan ke bank, ini saya sudah open, kenapa kamu nggak open? Kalau perlu buka call center khusus, rekening seperti Bu Eka lapor ke PPATK, PPATK tekan banknya. Bisa dalam waktu 3 jam harus dibuka nih gitu loh. Jadi tapi kan ratusan juta gimana ingatnya Pak? Ya tanggung jawab Bang Hotman. Tanggung jawab Bang Hotman, mau gimana lagi? Udah kadung gitu. Apakah menurut Anda para nasabah ini sudah waktunya gugat? Bisa jadi kalau secara hukum memungkinkannya bisa dicoba. Hah? Kalau memang Bang Hotman menurut Bang Hotman bisa secara undang-undang bisa dicoba. Di Indonesia susah, kerugian materialnya belum ada yang besar. Nah itu dia. Sehingga cari pengacara yang gratis nggak gampang. Tokoh Nahdlatul Ulama, NU, Habib Noval Assegaf, turut memberikan komentarnya setelah rekening Ustaz Dasat Latif dibekukan PPATK. Seperti diketahui, rekening yang dibekukan tersebut berisi tabungan pembangunan masjid yang digagas penceramah asal Sulsel tersebut. Noval bilang, PPATK semakin menunjukkan bahwa kebijakannya tidak melalui proses yang komprehensif. Ini menunjukkan kerja PPATK tanpa pengecekan dahulu, kata Noval di @Noval Assegaf tanggal 9 Agustus tahun 2025. Sebelumnya, Ustaz Dasat Latif angkat bicara soal pemblokiran rekening miliknya oleh pihak PPATK. Ustaz yang dikenal luas lewat ceramah-ceramah inspiratif itu menyatakan kekecewaannya secara terbuka, karena merasa diperlakukan tidak adil. Saya kecewa, sebab ajakan menabung malah dibalas dengan blokir. Ini menimbulkan prasangka adanya transaksi ekonomi dalam proses blokir tersebut, kata Dasat kepada awak media, Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Ia kemudian memberikan gambaran, saat pengaktifan kembali rekening, nasabah harus membayar Rp100.000. Jika 120 juta orang diblokir dan harus membayar jumlah itu, berapa keuntungan yang didapat, sebutnya. Tak hanya merasa heran dengan alasan pemblokiran, Dasat juga menyesalkan lambannya penanganan dari pihak bank dalam proses aktivasi ulang. Padahal Bapak Presiden sudah menyatakan,
jika ada komplain, maka hari itu juga harus ditindaklanjuti. Namun saya malah disuruh menunggu hingga 7 hari, bebernya. Yang membuatnya makin geram, Dasat menilai pemblokiran tersebut dapat mencoreng nama baik seseorang, apalagi jika tidak disertai kejelasan alasan. Bukan hanya soal blokir, tapi menyangkut citra dan nama baik. Setahu saya, seseorang yang rekeningnya diblokir biasanya dicurigai terlibat tindak pidana atau transaksi kejahatan. Apakah saya dianggap seperti itu? Katanya dengan nada kecewa. Ia bahkan menyinggung soal nominal yang menurutnya wajar jika dicurigai, namun merasa tak masuk akal jika hal serupa diterapkan pada dirinya. Kalau 300 juta rupiah, itu masih masuk akal, ucapnya, menanggapi kemungkinan dicurigainya dana yang masuk ke rekening pribadinya. Lebih jauh, ustaz yang aktif berdakwah keliling Nusantara itu meminta para pengambil kebijakan untuk lebih bijak dan berpihak pada kepentingan publik. Ini bukan kritik terhadap pemerintah, apalagi teror. Ini adalah bentuk cinta saya kepada negara, agar rakyat tetap percaya kepada bank dan pengelolaan keuangan. Bayangkan jika kepercayaan rakyat hilang, lalu mereka menarik semua uang dari bank. Bukankah itu justru lebih membahayakan? Imbuhnya, Dasat juga menegaskan, uang di rekeningnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan rumah ibadah. Meski saya seorang ustaz, dana itu saya gunakan untuk membangun masjid. Saya membangun masjid di ujung tol dengan dana pribadi, tanpa bantuan dari manapun. Itu semua hasil ceramah saya, jelasnya. Baginya, dakwah bukan hanya sebatas lisan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini bukti kecintaan kami terhadap dakwah, bukan sekadar wacana, pungkasnya.